Hai teman-teman, saya Rinda Maharani. Kalian bisa panggil saya Rinda. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Nah, pada segmen kali ini saya dan teman-teman saya akan berbagi pengetahuan seputar ilmu psikologi perkembangan yang tentunya cukup edukatif bagi kalian semua. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi seputar beberapa tahapan kognitif anak menurut teori Jean Piaget. Seperti apa ulasannya? Yuk kita simak video ini sampai selesai ya. Nah, sebelum lanjut ke teman saya akan sedikit menjelaskan terkait apa sih itu kognitif. Nah, kognitif adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk memahami apa yang ia lihat, apa yang ia dengar, apa yang ia sentuh, dan apa yang ia rasakan. Nah, menurut Piaget, anak-anak memiliki cara berpikir yang berbeda dari orang dewasa. Nah, Piaget juga membagi tahapan perkembangan kognitif anak ke dalam 4 tahap, yakni yang pertama ada tahap perkembangan sensori motor, yang kedua ada tahap perkembangan praoperasional, yang ketiga ada tahap perkembangan operasional konkret, yang keempat ada tahap perkembangan operasional formal. Nah, karena ini sebagian dari tugas kuliah kami yang diberikan oleh dosen, pada kesempatan ini kelompok kami mendapatkan bagian menjelaskan tentang tahap perkembangan sensori motor, yakni aktivitas refleksi anak dari umur 0 sampai 1 bulan. Dan nanti akan dijelaskan oleh yang namanya Kak Ninda Nur Hikmah dan Fadi Arifah. Yuk langsung saja kita simak penjelasannya ya. Oke teman-teman, kita masuk ke macam-macam refleks bayi. Yang pertama ada floating reflex atau menoleh, yang mana ini diakibatkan oleh mungkin teman-teman pernah ketika memegang atau menyentuh pipi bayi dengan jari, maka bayi akan merespon dengan menoleh. Itu diakibatkan karena mungkin mereka merasa itu adalah puting ibunya, puting susu ibunya. Kemudian yang kedua ada stalking reflex atau respon mengisap, yang mana ketika teman-teman mungkin menaruhkan benda atau apa sih dia ingin mengisap benda-benda tersebut, karena apalagi kalau misalkan bentukannya itu sama atau hampir sama dengan puting susu ibunya. Kemudian yang ketiga ada refleks moro atau refleks atau respon bayi ketika kaget. Nah, kalau misalkan teman-teman di dewasa ini pasti pernah nggak sih kayak dengar sesuatu kayak buka suara pintu atau mungkin suara lemari atau lain sebagainya, pasti kita kita mendengar tapi biasa aja, tapi berbeda dengan bayi. Kalau bayi ketika mendengar hal-hal yang demikian, mereka akan refleks mungkin entah itu nangis atau lain sebagainya. Makanya mungkin cenderung ibu-ibu di rumah tangga tuh ketika ada bayi di rumahnya, terus jangan ribut gitu kan ya, karena memang ada refleks moro, refleks kaget yang membuat bayi menjadi menangis. Kemudian yang keempat itu ada palmar grado reflex atau grasping reflex atau menggenggam, atau itu kata kuncinya yang menggenggam. Respon bayi ketika misalkan teman-teman nih menaruh jarinya di telapak tangan mereka atau bagaimana dekat-dekat mereka, pasti mereka refleks ingin menggenggam. Nah, itu respon bayi. Jadi yang kelima ada stripping reflex, step reflex atau walking reflex atau dancing reflex. Nah, baik banget ya sebutannya. Dari kata pertama tadi ada kata step, yang mana itu merupakan tahapan. Ada kata walking juga, melangkah, yang mana maksudnya di sini adalah merangkak. Jadi ketika misalkan seorang ibu nih membuat posisi bayi menjadi tegak, berdiri, memposisikan berdiri, kemudian kakinya itu diletakkan di lantai, maka mereka akan refleks mungkin menggerakkan kaki kanan atau kaki kirinya ke depan. Nah, itu untuk melangkah atau ingin mengarah kepada payudara si ibu. Kemudian ada yang keenam, asymmetric tonic neck reflex, yang mana ini juga disebut sebagai fencing position,
merupakan menolehkan kepalanya ke satu sisi dengan terlentang. Nah, dengan tangan menghadap ke atas atau diangkat ke atas salah satu tangannya. Nah, tadi saya juga udah jelasin nih kan. Yang pertama tuh rotting reflex, menoleh juga kata kuncinya. Apa bedanya? Jadi bedanya itu kalau rotting reflex tadi dimana kalau tonik ini kan respon yang dilakukan tanpa kita pancing. Nah, jadi dia dalam kondisi tidur dia sendiri yang menggerakkan dirinya untuk menoleh kanan kiri. Sementara kalau rotting tadi itu respon yang dilakukan karena adanya pancingan, yakni tadi kita menyentuh pipi bayi sehingga dia ingin menoleh gitu. Yang terakhir ada refleks Babinski, yang mana ketika seorang bayi itu dipijat kakinya, nah responnya bisa jadi berupa gerakan jempol kaki dari bayi tersebut. Nah, seperti itu teman-teman ya.